warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, semangat semuanya ya. Alhamdulillah. Selamat siang semuanya. Siap. Luar biasa, ini sudah jam 11 siang tapi semangatnya masih seperti jam 7 pagi. Kelas 11 apa ini? Unggulan juga atau ini? Unggulan dalam segala hal. Apa aja unggulannya misalnya? Attitude-nya, terus apa lagi? Attitude-nya, terus apa lagi? Akademiknya sudah, apa lagi? Ya, karakternya, tingkah lakunya. Insya Allah semuanya dan semuanya. Amin. Semoga bisa dicontoh oleh adik-adik kita dan cara Iya, amin. Oke, sebelum pembelajarannya dimulai, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa dulu. Ketua kelasnya siapa? Mas Yuda. Sudah siap untuk dimulai pelajarannya, gitu? Siap. Kalau siap, saya minta untuk disiapkan berdoa. Kita patut duduk, siap gerak. Doa mulai. Selesai. Terima kasih Mas Yuda atas pimpinan doanya. Selanjutnya untuk mengawali pertemuan pada siang hari ini, Bapak akan melakukan presensi. Presentasi pertama, Abel Moralista mana? Ya. Aditya Yudo, Asing Rahmadita, Hadir, Pak. ya. Aldia Rahmawati, Hadir, Pak. Alfiana Farah, Izin, Mas. Yuk, Mas. yang sakit tadi ya? Iya. Ini ada dan pertama terus dan saya nggak ada. Sakit ya? Iya, surat pengantarnya sudah dibaca, Pak. Surat pengantar apa ini? Dari Pak S. Pengantar dari Pak RT. Chandra Fortino ada. Ya. Ciara Chelsea Ayu Ada. ya. Febriana Lola Suci Saya. ya. Motivasi untuk kegiatan hari ini. Jadi biar lebih semangat lagi dalam menjalani hidup gitu ya. Motivasinya ini ya, ada sesuatu. Kalian tahu apa ini ya? Wah. Berapa ini? 100.000. Ada yang mau uang ini? Mau. Semuanya mau kan? Mau. Tapi uang 100.000 ya ini. Nah, ketika saya lipat-lipat seperti ini, nah, terus saya berikan ke Mas Hanung, kira-kira masih mau nggak Mas Hanung? Masih. Mau. Ketika saya lemparkan uang ini di tanah, gitu. Nah, terus saya ambil lagi, kemudian saya berikan kepada Mbak Chelsea, kira-kira Mbak Chelsea mau nggak menerima uang itu? Mau nggak Mbak? Meskipun sudah lecek-lecek gini. Mas, mau nggak menerima uang yang lecek-lecek ini? Yang udah 100.000, yang masih utuh ini? Mau, Pak. Mau, oke. Jadi saya ibaratkan 100.000 ini adalah diri kalian, diri kita. Ya, nilainya 100.000. Nah, jadi seburuk apapun orang lain menilai, maka nilai kalian tetap sama ya, 100.000. Gitu ya. Jadi motivasi hari ini kita sudah belajar bab 2 tentang dinamika dan penerapan demokrasi di Indonesia. Gitu. Nah, untuk hari ini nanti kita akan belajar tentang lanjutan dari materi yang minggu lalu. Yang poin C yaitu membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Ya. Sebelum lanjut, saya akan membacakan dulu atau pencapaian kompetensi atau tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu menghargai nilai-nilai ketuhanan dan berdemokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, mengamalkan perilaku santun dalam berdemokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hari ini selanjutnya ke materi ajar hari ini. Silahkan dibuka buku paketnya halaman berapa itu? 66. Tentang apa? Yang pertama, pentingnya kehidupan demokratis di Indonesia. Bisa kalian simak di buku kalian. Setelah kalian membaca dan memahami uraian materi sebelumnya, coba kalian pikirkan apakah negara kita merupakan negara yang demokratis? Ya, apakah negara kita negara yang demokratis? Iya. Bisa dibuktikan dengan apa itu misalnya?
pemilu, betul sekali. Apalagi demo itu adalah salah satu puncak daripada apa? Cara untuk menyuarakan suara kita pada rakyat kepada pemerintah. pada pemerintah. Betul sekali Mbak Sumaisi, terima kasih. Nah untuk menjawab semua pertanyaan itu tadi, maka kita akan pelajari itu semua di materi bab ini nanti dari awal sampai selesai, begitu ya? Oke. Pada hakikatnya sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut terdapat rakyat yang memiliki persamaan di depan hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil serta memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Mari kita uraikan masing-masing daripada itu. Nah, kita uraikan satu persatu. Yang pertama, persamaan di depan hukum. Apa itu? Pak, bisa dibacakan Pak Abi, Pak? Bisa. Persamaan kedudukan di muka hukum. Hukum itu mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak, bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Artinya, hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum tidak boleh pandang bulu. Siapa saja yang bersalah dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menciptakan hal itu harus ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum yang tegas dan bijaksana, bebas dari pengaruh pemerintahan yang berkuasa, namun berani yang menghukum siapa saja yang bersalah. Oke, jadi semua memiliki persamaan yang sama atau memiliki kedudukan yang sama di muka hukum. Baik itu rakyat biasa, terus pejabat, ya toh, entah itu anggota Polri, anggota TNI, kasus yang sekarang ini viral apa itu? Ya, Verdi Sambo. Saya yakin kelas ini tahu semuanya siapa saya Verdi Sambo. Seorang jenderal polisi bintang 2 yang dijadikan tersangka kasus apa itu? Kasus pembunuhan. Nah, semuanya harus memiliki kedudukan yang sama di muka hukum. Ketika rakyat kecil melakukan kesalahan di hukum, maka ketika ada seorang jenderal polisi bintang 2 melakukan kesalahan juga wajib dihukum juga. Nah, itu adalah salah satu bentuk negara yang demokratis seperti itu. Bisa dipahami ya? Selanjutnya bisa dibacakan Mas Satria. Dalam negara yang menganut sistem politik demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara. Para pembuat kebijakan memperhatikan seluruh aspirasi rakyat yang berkembang. Kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragam. Sebagai contoh, ketika rakyat berkeinginan kuat untuk menyampaikan pendapat di muka umum, maka pemerintah dan DPR menetapkan undang-undang yang mengatur penyampaian pendapat di muka umum. Oke, jadi salah satu bentuk demokratis adalah keikutsertaan penduduk dalam apa? Mengambil keputusan. Seperti yang awal kita tadi bahas bahwa negara demokratis adalah rakyatnya bebas untuk menyuarakan apa yang minta, gitu kan? Seperti kemarin kasus apa? Kenaikan BBM, ya toh? Banyak sekali masyarakat yang apa ya? Menolak kenaikan BBM. Entah aspirasinya akan didengarkan atau tidak. Yang penting rakyat diberikan kebebasan dulu untuk menyuarakan aspirasinya. Sudah paham semuanya ya? Kalau sudah paham, nanti kita lanjut ke metode pembelajaran selanjutnya, yaitu metode diskusi dan nanti menghasilkan project. Itu namanya project based learning. Diskusi, terus dari diskusi itu menghasilkan suatu produk. Nah, produknya nanti kalian presentasikan di depan kelas. Nanti kalian bekerja secara kelompok, terbagi dengan beberapa kelompok. Di kelompok itu kalian membuat suatu komik edukasi atau poster yang dibuat dengan aplikasi yang ada di HP kalian yang mendukung, misalnya ada Canva. Akhir-akhir ini pemerintah menjalankan program pemberian bantuan langsung tunai. Untuk menambah wawasan kalian, Bapak play video di layar, silakan disaksikan nanti untuk menambah wawasan kalian terhadap materi yang sudah kita pelajari.
4 kebebasan yang sangat penting, yaitu kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kebebasan berkumpul. 4 kebebasan ini merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin keberadaannya oleh negara. Akan tetapi dalam pelaksanaannya mesti Ya. Ada yang ditanyakan? Boleh. Ya. Kalau komiknya itu kan Pak bentuk slide terus dibikin di video. Soalnya mau dibikin di PPT itu jadinya pecah. Bisa dibuat sebisanya. Nanti kirimnya ke saya. Kalau ini bisanya kan Boleh berarti. Gimana? Nggak apa, nanti yang penting bisa presentasikan. dalam program pemberian bantuan langsung tunai atau BLT. Hal tersebut dilakukan dalam upaya membantu para fakir miskin. Iya. Kemudian Iya, nanti. terdapat kebebasan bertanggung jawab. Di situ belum. Negara yang demokratis. belum ini bukan Misalnya contohnya kalau di video itu Bapak pakai Agama, kebebasan pers, Kalau kebebasan dibikin kan nggak bisa. pendapat, dan kebebasan jadinya berkumpul. kan Hak kebebasan agak ini dikit merupakan hak yang asasi besar manusia jadinya yang pecah harus jadi dijamin dua keberadaannya jadinya bisa oleh negara. Akan tetapi dalam pelaksanaannya mesti bertanggung jawab. Oke, baik anak-anak. Waktunya sudah selesai untuk diskusinya. Saya harap sudah selesai semuanya, ya. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi tentang demokrasi yang akan disampaikan oleh Sumaishi. Baik teman-teman, seperti yang kita ketahui di sini kita membuat poster tentang demo menolak Omnibus Law. Pertama-tama, kalian harus ketahui tentang Omnibus Law dulu. Omnibus Law itu cipta kerja yang dikeluarkan pada tahun Dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah luar biasa, guys. Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk itu, guys. Kelompok perwakilan satu kelompok yang maju. Saya kira yang lain sudah seperti ini. Dan semuanya sudah bisa, guys. Ini kita sudah lalui pembelajaran yang sangat luar biasa, ya toh. Materi tentang membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Untuk selanjutnya, Bapak akan memberikan LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja atau kegiatan peserta didik. Nah, untuk LKPD-nya Bapak sudah share di Google Classroom kalian, kelas 1143. Untuk itu silakan dibuka Google Classroom-nya. Gimana? Ada kesulitan dalam mengerjakan LKPD-nya? Tidak. Lancar ya? Baik, silakan dikirim KPD-nya. Kalau sudah selesai, waktu jam PKN bentar lagi habis, tinggal 5 menit. Ini sudah terkait dengan membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Jadi materi yang kita pelajari tadi semoga bisa masuk ke dalam pikiran kalian dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Bahwa menerapkan kehidupan yang demokratis itu harus dimulai dari diri sendiri, ya toh? Dari diri sendiri, bahwa harus saling menghargai pendapat orang lain, ya toh? Karena rapat harus saling menghargai, apalagi menyuarakan hak pilihnya dengan betul-betul dari hati nurani, dan sampai ada yang mau hak suaranya digadekan dengan uang atau harta benda lainnya. Begitu ya, bisa dipahami ya. Jadi kesimpulan pada pertemuan hari ini adalah membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia itu sangat penting dilakukan dari diri sendiri, mulai dari dalam diri kalian sendiri, gitu ya. Jangan menunggu orang lain untuk berubah, jadi berubahlah mulai dari diri sendiri dulu. Paham ya? Saya harap dengan dipelajarinya materi tentang membangun kehidupan demokratis di Indonesia, kalian bisa lebih hidup berdemokrasi lagi, lebih bisa menghargai pendapat orang lain lagi, lebih bisa berbaur di masyarakat dengan lebih baik lagi. Begitu ya? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Apa yang sudah saya sampaikan sudah jelas semuanya ya? Kalau tidak ada, pertemuan selanjutnya kita akan bahas bab 3. Bab 2 sudah selesai, nanti setelahnya ada ulangan ya toh? Jadi minggu depan kita bahas bab 3. Tentang apa itu? Nah, betul sekali. Bab 3 tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Minggu depan kita akan mempelajari materi tentang itu. Jadi dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Minggu depan ketika belajar sudah ada gambaran yang ada di dalam pikiran kalian. Paham ya?
Kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.